Ada ajakan yang bernada simpatik yang diharapkan ajakan itu diwujudkan dalam sebuah panggung perdebatan yang mempertemukan antara pemikiran filsafat yang bergenre kritis dengan pemikiran filsafat yang bergenre apresiatif. Setidaknya, genre pemikiran yang kritis itu terrepresentasi dalam cara pandang dan statement-statement yang keluar dari keyakinan yang dimiliki oleh seorang Rocky Gerung, dan genre pemikiran apresiatif setidaknya itu terwakili dalam apa yang sering saya katakan dalam beberapa postingan dalam channel Meragukan Filsafat. Terhadap pandangan itu, saya ingin mengatakan bahwa filsafat adalah tentang kita, bukan tentang aku. Sejarah pemikiran filsafat memang betul menempatkan subjek itu sebagai aktor utama yang memperlihatkan kepiawaiannya dan kecakapannya dalam mengartikulasikan pandangan-pandangan dan buah-buah pemikiran yang dikonstruksi sedemikian rupa sehingga menjadi rasional dan dapat diterima dalam pandangan orang lain. Namun, teman-teman, pemikiran filsafat itu bukan hanya tentang aku, tetapi pemikiran filsafat itu mengalami perkembangan dan pergeseran yang sangat signifikan yang bergerak dari subjek itu kemudian menjadi tentang kita. Pemikiran filsafat memang lama sekali diterjemahkan sebagai pemikiran tentang aku, ego. Dan itu antara lain diformulasikan oleh seorang René Descartes dengan pandangan ego cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Seseorang dikatakan ada karena buah-buah pemikirannya. Karena itu, seseorang itu dikatakan rasional ketika apa yang ia pikirkan dia artikulasikan, dan artikulasi itu menolong orang lain mengerti posisi dan pandangan-pandangannya. Sekali lagi teman-teman, pemikiran filsafat itu bukan tentang ego, sekalipun itu adalah tradisi berpikir filsafat yang sangat tradisional dan klasik, dan sampai hari ini hampir semua orang meyakini bahwa filsafat itu tentang subjek. Tetapi pergeseran hari-hari ini itu juga menolong kita untuk memahami bahwa filsafat bukan tentang aku, tetapi juga tentang kita. Dan dalam rangka kita membangun filsafat tentang kita, saya ingin mengajak kita mendiskusikan sebuah pemikiran filsafat dari seorang filsuf yang namanya Levinas, yang memperkenalkan istilah bukan ego cogito ergo sum, tetapi ego respondeo ergo sum. Aku bertanggung jawab, maka aku ada. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk menawarkan gagasan alternatif dengan tidak pernah memposisikan dan berpretensi untuk menggiring opini kita meyakini apa yang saya sampaikan. Tetapi channel ini dimaksudkan untuk memberi edukasi dalam cara kita memandang realitas politik, sosial, kebudayaan di konteks Indonesia kontemporer dengan menggunakan lensa pemikiran filsafat. Teman-teman,
ajakan yang simpatik dari beberapa kolega yang memberi komentar dalam channel-channel yang saya posting. Itu memperlihatkan kepada kita bahwa tanpa sadar kita memahami cara berpikir filsafat itu dari satu tradisi pemikiran tertentu. Saya tentu terbatas dalam penelusuran terkait dengan dokumen-dokumen pemikiran filsafat. Saya menemukan bahwa pemikiran filsafat memang pada awalnya harus disebut sebagai pemikiran filsafat yang bergenre kritis. Seorang yang menekuni pemikiran filsafat mempunyai sifat utama, bahkan menjadi keutamaan dari pemikiran filsafat, itu adalah sikap yang skeptis. Skeptis artinya meragukan terhadap berbagai macam cara berpikir dan artikulasi pemikiran yang diterjemahkan dalam diskusi publik. Seorang yang menekuni pemikiran filsafat tidak boleh berhenti pada satu cara pandang tertentu. Justru, ia harus memperlihatkan pemberontakan dan kecurigaan terhadap pandangan-pandangan yang dianggap sudah baku dan berlaku umum. Bahkan sikap kritisnya itu diarahkan juga terhadap dirinya sendiri sebagai orang yang berpotensi untuk menyembunyikan kepentingan dan kesadaran palsu. Kadang-kadang teman-teman, catatan saya yang terakhir tadi, kita sering lupakan bahwa skeptisisme kita atau kecurigaan kita atau pemberontakan kita itu tidak pernah diarahkan hanya pada orang lain, tetapi pada diri kita sendiri. Kita harus juga mengkritik diri kita dan curiga pada diri kita, meragukan apa yang kita pikirkan dan kita yakini. Apakah memang itu adalah realitas yang sebenarnya? Apakah itulah kebenaran yang sejati? Sekalipun kita harus jujur mengatakan, kebenaran yang sejati bukan milik kita. Tetapi ketika kita ingin menemukan kebenaran, maka kebenaran itu bersifat relasional. Kebenaran itu adalah upaya kita bersama untuk berbagi perspektif yang terbatas, sehingga cara pandang kita menjadi utuh, komprehensif, menyeluruh. Oleh karena setiap kita memberi partisipasi dalam rangka mengonstruksi kebenaran. Karena itu teman-teman, jangan lupa bahwa kecurigaan kita terhadap realitas di luar kita, termasuk subjek yang lain atau orang lain, itu juga penting kita tempatkan dalam kesadaran bahwa kecurigaan kita, sikap skeptis kita, atau ragu-ragu itu juga penting kita arahkan pada diri kita sendiri. Teman-teman, ketika saya memberi catatan ini dalam rangka menempatkan posisi seorang Rocky Gerung yang memiliki sebuah keyakinan dasar pemikiran filsafat, bahwa filsafat itu harus melakukan sikap konfrontatif dengan siapapun di luar dirinya dan menawarkan argumentasi sedemikian rupa yang dianggap kuat dan dibangun dari rasionalisme yang mumpuni. Maka catatan kritis kita adalah, apakah bagi kita yang menyampaikan gagasan dan pesan itu juga punya kesadaran yang sama bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang kita katakan, dan itulah keyakinan yang ingin saya katakan, apakah itu juga keyakinan dalam benak seorang Rocky Gerung ketika ia menawarkan sebuah perspektif pemikiran tertentu, bahwa pemikiran itu juga bisa keliru, dan karena itu membutuhkan cara pandang lain, perspektif lain, topangan dari pemikiran lain,
agar kita yang terbatas melihat realitas itu menjadi orang yang utuh dalam melihat realitas di sekitar kita. Sekali lagi, saya tidak pernah meragukan bahwa genre pemikiran filsafat itu pertama-tama adalah kritis. Dia adalah pemikiran yang memberontak dari cara berpikir yang mapan. Bahkan pemberontakan itu diarahkan pada apapun di luar diri kita yang dianggap menyembunyikan kesadaran palsu, menyembunyikan kepentingan tertentu. Dan catatan ini penting agar kita tahu bagaimana kita memikirkan filsafat itu hendak kita maknai dalam hidup kita sehari-hari. Sekali lagi, catatan-catatan ini tidak keluar dari pandangan bahwa saya seolah-olah orang yang berada di sisi moralis atau sok moralis, sehingga saya menggiring cara pandang kita untuk mengatakan bahwa mengapa pemberontakan itu lalu dalam tanda kutip hendak dihakimi dengan cara pandang dari sisi moralis, sehingga kemudian cara pandang kita mengarah kepada orang yang memberi perspektif lain tentang filsafat sebagai sebuah panggilan menemukan sikap hidup bersama orang lain melalui sikap hormat kita pada cara pandang yang berbeda. Termasuk hal-hal yang sederhana, bagaimana kita menghargai orang yang memiliki pandangan yang berbeda tanpa pernah menghakimi orang lain sebagai bodoh atau dungu dan sebagainya. Teman-teman, pemikiran seperti yang digagas oleh Rocky Gerung yang kita sering ikuti dalam pemberitaan media sosial kita. Sekali lagi saya ingin mengatakan, ia mewakili satu genre pemikiran filsafat tertentu. Dan saya ingin menawarkan cara pandang yang lain. Yang saya katakan, itulah cara pandang apresiatif. Ada komentar yang berkata bahwa pemikiran filsafat itu harus rasional. Betul. Memang pemikiran filsafat itu harus rasional. Dia harus dibangun dari sebuah tesis yang datang dari analisis yang kuat. Karena didukung oleh data dan fakta, tidak hanya keyakinan. Memang sebuah pandangan selalu merupakan pandangan yang muncul dari keyakinan, dari orang yang mengatakan sebuah wacana pemikiran. Tetapi kita juga dipanggil untuk bertanggung jawab atas apa yang kita katakan. Sehingga kita tidak menjadi orang yang kemudian hanya karena emosi semata, kita kemudian menjadi orang yang menawarkan gagasan-gagasan yang tidak punya dasar berpikir yang kuat. Tidak berdasar pada analisis yang kuat. Atau pembacaan terhadap realitas yang mendalam. Hanya sekadar lontaran-lontaran kalimat yang ingin membuat orang lain yang mendengarnya itu menjadi tertarik. Seolah-olah kita menjadi orang yang rasional dengan kalimat-kalimat yang kita bagikan dan kita sampaikan kepada orang lain. Sekali lagi saya ingin menawarkan perspektif lain. Bahwa pemikiran filsafat itu ada juga tentang filsafat sebagai etika. Filsafat sebagai etika itu berarti filsafat adalah upaya kita mengenal tentang diri kita. Ketika kita melihat Rocky Gerung, ketika kita melihat sepak terjang politik dari seorang Mahfud MD, bahkan Amin Rais, saya mengatakan kepada kita bahwa ketimbang kita berlelah untuk memberi komentar-komentar yang mungkin kontraproduktif dengan hidup kebangsaan kita dan demokrasi kita, mungkin alangkah baiknya apabila kita juga
mengalami transformasi diri kita melalui tokoh-tokoh yang kita katakan itu sebagai tokoh yang kontroversial. Kita menjadi orang yang semakin bergerak menuju apa yang menjadi tujuan dari filsafat sebagai philos dan sophos, yaitu mencintai kebijaksanaan. Sebagai orang yang mencari kebenaran yang relasional melalui simbol, teks, dan kehadiran orang lain di sekitar kita. Dan kita menjadikan mereka sebagai sarana kita belajar siapa diri kita yang sebenarnya. Bahwa kita seringkali menjadi orang yang hanya melihat dari satu sudut pandang tertentu dan cenderung menghakimi orang lain sebagai salah, keliru, dungu, dan bodoh. Apakah itu tidak juga bisa kita arahkan pada diri kita sebagai orang yang juga bisa disebut sebagai orang yang dungu, bodoh, dan belum memiliki pemahaman diri yang baik? Teman-teman, pemikiran filsafat benar adalah pemikiran filsafat yang kritis, rasional, dan karena itu ia punya sifat pemberontakan, memberontak pada realitas yang ada. Tetapi cara pandang yang seperti itu juga perlu dibarengi untuk memahami bahwa filsafat itu adalah etika, paling tidak dari orang yang bernama Levinas. Ia menantang kita untuk memiliki pandangan, bukan ego cogito ergo sum, yang merasa bahwa pikiran kita satu-satunya yang benar. Tetapi mari kita berproses untuk juga mengatakan ego respondeo ergo sum. Aku bertanggung jawab atas hidup orang lain. Dan aku mau terbuka pada orang lain. Supaya aku menjadi orang yang sama-sama menemukan kebenaran melalui kehadiran orang lain. Semoga saya tidak terlihat sok moralis, tetapi saya ingin memberi tawaran pemikiran filsafat yang harusnya semakin mendewasakan kita sebagai manusia yang bisa hidup bersama orang lain dalam rangka menemukan kebenaran. Kalau sosok seperti Rocky Gerung, kemudian Mahfud MD, dan Amin Rais itu adalah bagian kita belajar, maka jadikan mereka adalah simbol, teks, bahkan kehadiran orang lain yang menolong kita untuk mengenal diri kita yang semakin baik.